Shalom saudara sekalian, kita kembali mengikuti Abam dan bersyukur Abam ini memberkati banyak orang ya Pak. Benar Pak. Dan makin banyak orang bertanya. Iya, betul. Akhirnya menjadi main job saya tiap hari. Wah, puji Tuhan Pak. Puji Tuhan ya, upamu besar di surga. Oke, kita teruskan. Mari Pak Andri. Baik, dari Pak Adris. ya, wanita usia 38 tahun sudah menikah, memiliki 4 orang anak dari Kalimantan Barat. Oke. Ini Jemaat Rehoboth Online. Oke. Shalom Bapak Erastus yang terkasih, saya ibu dari 4 anak. Suami saya bekerja sebagai tukang sayur keliling. Kami jemaat online yang beribadah di Rehoboth. Saya sering mendengarkan khotbah-khotbah dari Bapak Erastus. Dari khotbah yang disampaikan oleh Bapak selalu menjadi kekuatan untuk saya dan keluarga saya hingga saat ini. Saya ingin bertanya Pak, mengenai anak saya. Seperti yang di atas saya ceritakan bahwa saya memiliki 4 anak. Saya dan suami saya sedang bergumul untuk anak saya yang kedua. Anak kedua saya laki-laki yang berusia 20 tahun yang bercita-cita sejak kecil ingin menjadi hamba Tuhan. Namun anak kedua saya ini sudah gap year Pak. Dikarenakan terkendalanya biaya. Gap year, jadi udah nggak sekolah setahun ya? Ya, Terus? karena terkendala biaya. Ya. Setelah saya dan suami sering melihat info yang disampaikan di Rehoboth bahwa ada perguruan tinggi yang disediakan, yaitu STT Ekumene. Tahun ini saya tergerak hati untuk memasukkan anak kedua saya di STT Ekumene Pak, supaya dia dapat melanjutkan pendidikan, diajarkan melayani, dan dituntun menjadi hamba Tuhan yang berkenan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di STT Ekumene. Namun penyebab masalah dari kami adalah keuangan dan ekonomi kami Pak. Jadi pertanyaan saya Pak, apakah ada solusi lain untuk anak kedua saya yang sudah sedari kecil ingin menjadi hamba Tuhan? Wow. Namun harus pupus karena terkendala biaya Pak. Saya sudah berusaha untuk menanyakan anak saya untuk mengambil jurusan lain agar mendapatkan biaya yang lebih murah. Namun dari pandangan anak kedua saya, dia tetap bersikeras untuk menjadi pelayan Tuhan atau hamba Tuhan. Wow. Jadi saya sangat berharap, apakah Pak Eras bisa membantu memberikan solusi untuk anak kedua kami Pak? Kami sangat berharap Bapak dapat membaca, menjawab, dan menolong kami Pak. Sekian, maaf ada salah kata yang menyinggung. Jika ada salah kata yang menyinggung, sehat selalu Pak Eras, keluarga, dan rekan-rekan Rehoboth. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini anak kedua ya? Anak kedua Pak. Umur 20 tahun. 20 Ibu ini tahun. usia 38 tahun. Iya. Lah anak pertamanya di mana? Berarti Usia berapa? 18 umurnya. Kalau dia ingin jadi hamba Tuhan, ini orang-orang yang harus kita perhatikan dengan serius. Begini Bu, orang saya akan menghubungi Ibu hari ini juga, di mana ketika saya membaca pertanyaan ini. Jadi ini kan direkam nih, Iya. 1-2 hari sebelum dirilis. Hari ini juga harus dihubungi. Anak Ibu langsung akan didaftarkan. Saya akan memperhatikan bagaimana perjalanan anak Ibu ke Jakarta. Dan saya akan menjadi orang tuanya di Jakarta. Artinya saya akan menjadi bapak bagi anak Ibu seperti anak-anak lain. Sekolah kami ada 9 prodi, program studi, Iya, Pak. dan semua terakredited, baik program studinya maupun institusinya. Sekolah kami menempati 11.000 meter di mall. Wah. Ini commercial space, kampus yang sangat bagus, memiliki alat-alat musik yang lengkap, anak-anak belajar musik, anak-anak juga kami didik menjahit, bengkel motor. Sekarang ini sedang kami persiapkan beternak Ya. ayam kampung probiotik, Ya. terus dan lain-lain. Bukan untuk bangga, kami mempersiapkan generasi muda sebelum dicaplok oleh iblis, kita caplok untuk kerajaan surga. Kalau Ibu punya anak lulus SMP dan Ibu tidak mampu membiayai, kami juga punya beberapa SMA di Medan, di Palangkaraya, dan di Tomohon. Kami masukkan di asrama, masuk SLTA. Ya, Pak. Ya, di Jakarta Ecumenication High School terus terang agak sulit karena tidak ada beasiswa di sini. Kalau tidak sungguh-sungguh anaknya itu pinter, cerdas ya, dan harus menguasai bahasa Inggris dengan pengetahuan yang baik. Ya, saya kira itu saja. Iya, Pak. Tolong ini harus segera ditindaklanjuti. As soon as possible, we do. Ya, kita merenggut dia menjadi perwira tinggi kerajaan Allah. Baik.
Selanjutnya dari pria usia 30 tahun, sudah menikah, 1 anak di Kendari, Jemaat GSKI Besda Bethesda Kendari. Kendari. Oke. Shalom Bapak Pendeta, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Rohaniku dan segenap hamba Tuhan di Sinode GSKI. Amin. Melalui pelayanan Bapak ini sangat mengubah hidup saya dan menjadi mengerti bagaimana mindset berpikir yang benar mengenai kekristenan yang Allah kehendaki. Berjuang untuk hidup dalam perkenanan Bapa setiap hari, walaupun masih jatuh bangun. Tapi melalui firman Tuhan yang murni, saya merasa semakin dibaharui dari hari ke hari. Pak Pendeta, saya ingin bertanya, jika kita yang adalah umat perjanjian baru yang hidup di zaman anugerah, di mana kita dimungkinkan bisa menemukan kemuliaan Allah yang hilang dan dikembalikan ke rancangan semula melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, bagaimana dengan kekasih-kekasih Allah di perjanjian lama seperti Henokh, Abraham, dan Elia? Apakah mereka belum dapat menemukan kemuliaan Allah itu ya Pak? Karena belum ada penumpahan darah anak domba. Ya, darah domba yang mereka sembelih itu vouchernya. Jadi pembayaran, alat pembayaran ya sementara, yang sebenarnya hanya darah Yesus yang bisa menghapus dosa. Jadi Yesus itu ditumpahkan darahnya untuk manusia yang pernah hidup dan yang akan hidup dan yang sedang hidup waktu itu. Yang saya pahami, tokoh-tokoh ini adalah tua-tua, 24 tua-tua di sekitar tahta Allah, Bapak. Abraham, Elia, Musa, dan lain-lain. Oke. Jika mereka belum menemukan, kenapa Allah memberikan tempat yang sangat baik untuk Bapak Abraham di Firdaus dan Henokh, Elia yang diangkat oleh Allah? Terima kasih. Nah, itu jawaban saya sudah jelas. Iya, betul. Mereka menjadi tua-tua, 24 tua-tua di sekitar tahta Allah. Luar biasa ya. Luar biasa. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 63 tahun, menikah, memiliki 2 anak dari Pekanbaru Riau, Jemaat Protestan. Shalom Pak Eras yang diurapi Bapak Surgawi beserta tim dalam keluarga besar ABAM. Terima kasih Pak Eras atas semua arahan Pak Eras, agar semua yang mendengar kebenaran punya tujuan, langit baru, bumi baru, Amin. dan punya karakter seperti Tuhan Yesus, dan sempurna seperti Bapa. Amin. Kalau dulu Pak, saya sering beribadah di luar gereja di mana kami terdaftar dengan rasa haus akan kebenaran, tetapi tidak ketemu juga. Seakan-akan semuanya tidak ada tujuan yang benar, sepertinya mengambang saja. Tapi puji Tuhan Pak, setelah mendengar kebenaran yang Bapak ajarkan, rasanya saya tidak butuh apa-apa kecuali langit baru, bumi baru. Puji Tuhan. Saya dengan suami beda usia 2 tahun. Sekarang suami berusia 65 tahun. Setelah pensiun dari swasta, kami bertani dan hasilnya cukup untuk masa tua kami. Jadi tidak perlu minta kiriman dari anak-anak. Anak kami keduanya sudah bekerja di beda kota. Pak Eras, saya tergerak membantu sedikit buat program ABAM yang telah merubah pola pikir saya dan jalan keluar dari problem yang saya alami. Kemana saya kirim ya Pak? Oke, nanti diberitahu rekeningnya ya. Bolehkah kami mempunyai keinginan akan cucu dari anak kami yang telah menikah 5 tahun. Mereka telah berobat ke beberapa dokter. Kalau boleh tolonglah Pak, bantu dalam doa. Anak kami yang kedua bekerja di Jakarta, masih dalam training. Mohon doanya Pak agar saat pengangkatan jadi pegawai di bulan September, dia bisa tetap di unit yang telah ditekuninya selama training ini, agar inovasi yang telah dirintisnya bisa menjadi syarat pengangkatannya. Terima kasih ya Pak Eras dan tim. Kalau boleh ditawarkan ya Pak, Bapak jangan dijemput Tuhan dulu, karena sangat banyak di dunia ini yang sangat membutuhkan pengajaran yang Bapak ajarkan. Benar, dan benar. Tuhan berkati kesehatan Bapak dan tim. Maaf Pak terlalu panjang. Terima kasih perhatian Bapakku. Dari kecil saya tidak punya Tolong Bapak. ditelepon. Kita mau tahu anaknya siapa yang mau didoakan supaya punya keturunan. Jadi kita akan doa khusus untuk mereka yang mau punya keturunan. Iya Pak. Tadi juga ada orang yang minta didoakan untuk sakit ya. Sakit apa tadi itu? Nanti itu harus diingatkan. Nanti saya akan bikin kebaktian khusus untuk orang sakit. Oh iya Pak. Kebaktian hari Jumat, doa untuk orang sakit. Oke. Nama-nama itu tolong diingatkan saya. Saya akan sebut namanya, walaupun tidak saya pakai mic, saya sebutkan. Tolong dicatat nama-nama orang yang minta didoakan. Saya bisa sebutkan namanya di hadapan Bapak di surga.
Oh, luar biasa Ibu. Perhatian Ibu untuk pelayanan kami. Dan kalau Ibu mengirimkan persembahan itu benar-benar kami gunakan untuk pelayanan. Ya, kami berdua ini di Abam nggak digaji. Di pelayanan ya, semua juga untuk pekerjaan Tuhan dan ajaibnya Tuhan mencukupi kebutuhan kami. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Oke, teruskan yuk. Selanjutnya dari wanita usia 26 tahun, single, Jakarta, Jemaat GSKI Rehoboth MAG. Ya. Halo Pak Erastus, salam sejahtera. Sebelumnya maaf ya Pak, saya ingin bertanya 2 pertanyaan sekaligus. Oke. Pertanyaan pertama, saya sekarang sedang betul-betul berjuang dan ingin serius, tidak mau punya kesenangan apapun selain Tuhan. Tapi saya kadang masih suka ingin membuat papa saya happy lewat kesenangan dunia, seperti ajak liburan atau bawa papa saya makan-makan ke restoran mahal dan lain-lain. Nah, saya takut saja Pak, apakah itu malah menghambur-hamburkan uang Tuhan? Atau mungkin saja bisa membuat papa saya jadi terajak untuk terus menikmati kesenangan di dunia ini. Sebentar. Pergi wisata maksudnya ya. Jalan-jalan. Makan bersama di restoran itu bagian dari pelayanan untuk keluarga. Dan kalau Tuhan memberkati Anda bisa makan di restoran, makanlah dengan keluarga. Apalagi orang tua yang pernah membesarkan Anda, buatlah dia bahagia dengan makan bersama di restoran atau wisata. Menikmati pemandangan alam yang Allah ciptakan itu juga bagian dari keindahan hidup yang boleh kita lakukan. Asal tidak terikat di dalamnya. Tapi yang penting semua dalam pimpinan Roh Kudus. Ya. Pertanyaan kedua, Bapak pernah sebelumnya bicara sekilas soal harus tetap fokus waktu doa, lagi doa dan penyembahan. Jangan sampai pikiran kemana-mana. Kalau tiba-tiba ada pikiran lain muncul, langsung hilangkan dan arahkan ke Tuhan lagi. Dan itu semua butuh latihan. Benar, amin. Terus. Saya sekarang ini lagi dalam keadaan tersebut, Pak. Suka masih sering tiba-tiba pikiran lain muncul dan begitu saya alihin lagi ke Tuhan. Nanti beberapa detik kemudian didistrak lagi, Pak. Nah, maka perlu latihan. Dan latihan yang paling efektif doa pribadi. Dan lebih efektif tengah malam. Atau waktu sepi. Tidak ada suara, tidak ada pekerjaan. Kalau siang kan ada tamu, ada bunyi telepon, segala macam ya. Kalau malam tidak. Nah itu kondusif untuk belajar fokus. Jadi kita membuat seperti cerobong gitu. Cerobong peralon gitu. Tidak ada gangguan. Oke, terus kan. Saya sering frustasi karena terkadang susah banget untuk fokus saat doa. Latihan ya, seperti orang belajar renang. Nggak bisa Pak, nggak bisa katanya. Yang belum bisa berenang. Nanti kalau sudah bisa, nyemplung aja ngambang sendiri. Oke? Sama kalau kita udah biasa itu, setiap saat kita berdoa langsung presisi nancep. Ya, seperti orang nembak itu. Latihan terus sampai presisi nembak. Sambil naik kuda nembak pun bisa kena. Nah itu. Sambil di mobil, sambil sibuk, kita bisa nembak. Iya, doa. Terus kan. Apakah mungkin boleh dijelaskan lebih detail ya Pak dari pengalaman Pak Erastus sendiri? Nah ini tolong dicatat bagaimana fokus berdoa. Nah ini juga penting. Nanti saya akan beri ceramah ya. Khusus bagaimana fokus. Bagaimana bisa fokus dalam doa. Oke, terima kasih. Bagaimana Bapak sampai akhirnya bisa di tahap betul-betul fokus total saat lagi doa? Terus. Dan mungkin beberapa lama sampai Bapak bisa di tahap tersebut. Terima kasih Pak, mohon infonya. Ya, saya bukan berarti selalu berhasil, kadang-kadang bisa ke distrak. Ya, tapi saya akan jelaskan di dalam satu sesi, tolong tunggu saja. Saya akan menyampaikan ceramah, seminar, khotbah mengenai hal ini. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 54 tahun sudah menikah, Jemaat GSKI Arta Gading. Ya. Shalom Pak Eras terkasih, saya hanya ingin bertanya, bolehkah saya tidak bergeser tempat duduk di tempat ibadah karena ada yang datang telat? Saya datang lebih awal, mencari tempat yang pas agar tidak terhalang apapun untuk melihat atau mendengarkan khotbah. Dan yang kedua, saya bow on you. Membungkuk memberi hormat Pak Eras sambil geleng-geleng. Bapak bisa satu hari khotbah 5 atau 6 kali, berpindah-pindah tempat pula. Dan itu tidak hanya sekali. Belum lagi dalam seminggu itu ada beberapa kali khotbah puasa.
Semoga Pak Eras diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Big amin. Yang ketiga, Amin. Terus. saya happy banget. Akhir-akhir ini sebelum ibadah, Pendeta Stephen Erastus melakukan penyembahan mood booster ya, untuk mengawali ibadah. Seperti mood booster, jadi oke, mengangkat lah ya. Saya begitu bersyukur bisa bergabung di GSKI, semakin berjuang untuk berubah menuju langit baru dan bumi baru. Terima kasih yang banyak untuk jawaban pertanyaan saya ini. God bless you Pak Eras dan pengurus Abang. Mestinya kalau Anda sudah duduk di kursi itu, orang lain tidak berhak untuk menggeser. Ini tolong diberitahu kepada Pak Golis Kiong ya. Kecuali memang ada orang sudah datang lalu dia menaruh barang karena kakaknya ke adiknya masih di jalan atau suaminya lagi parkir mobil, nah itu ya jangan digeser. Iya Pak. Itu jangan didudukin gitu maksudnya. Tapi kalau dia sudah duduk di situ ya, mestinya jangan digeser ya, nggak boleh ya. Ini pertanyaan yang pertama itu ya. Terus yang kedua soal pindah-pindah ya. Kalau sudah biasa nggak apa-apa, beberapa kali saya khotbah. Ya itu begitu, biasa saja. Senang saja. Jadi nggak rasa lelah. Ya kalau senang mau 5 kali juga nggak rasa lelah. Nah lalu mengenai namanya pre-service ya. Pre-service. Ini ada mood booster. Jadi moodnya dinaikkan itu moodnya. Bagus juga istilah mood booster. Pre-service itu mood booster. Kami akan menjadikan itu kebiasaan. Dan itu memang saya sudah perintahkan beberapa bulan yang lalu, udah lama, hampir setahun kali tapi belum terlaksana. Ya 6 bulan lah, 6-7 bulan. Oke, kami akan lakukan dan nanti sekali-kali saya yang jadi mood booster juga. Iya Pak. Pre-service-nya saya yang melayani. Itu biasanya minggu pertama ya, atau minggu pertama itu perjamuan kudus dan biasanya saya selalu bisa. Sedangkan minggu yang lain itu belum tentu. Oke? Iya, Pak. Kalau saya bilang minggu ini sudah munculnya bulan hari Senin ini, ya. Gitu. Jadi kita nggak bisa umumkan kapan ya. Oke. Nanti akan ada saat-saatnya. Yes, teruskan Pak. Selanjutnya pria usia 67 tahun sudah menikah, memiliki 1 anak di BSD. Ya Kristen apa ini? Pentakosta ini. Ya, Pentakosta kayaknya Pak. Shalom Pak Erastus, saya mengikuti doa pagi Bapak dan juga ikut siaran tunda ibadah-ibadah GSKI. Oke, umur 67 tahun Pak ya. Kira-kira sebulan lalu waktu doa pagi, saya merasa lambung sebelah kanan di bawah rongga dada saya terasa tertekan dan sakit. Saya periksa ke dokter jantung, saya sudah bypass tahun 2020. Ternyata ada sumbatan lagi di salah satu pembuluh darah yang bypass tersebut. Saya sudah ke dokter, disarankan di laser, tapi saya masih bertanya kepada Tuhan sambil menunggu hasil konferensi bersama dokter-dokter jantung di salah satu rumah sakit di Jakarta. Saya mohon bantuan doa supaya sumbatan di jantung saya terbuka lagi dan bisa berdoa tanpa rasa sakit. Haleluya. Terima kasih Pak Erastus dan tim Abam. Oke. Satu hal ya Pak ya, kalau kita hidup kudus, tubuh kita bait Allah, Tuhan akan buat umur kita lebih panjang. Kecuali ada rencana Allah khusus ya. Bapak, doa pagi setia, Tuhan tidak akan permalukan. Itu saja pasti. Ya Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Haleluya. Baik, selanjutnya Amin. wanita usia 43 tahun menikah memiliki 3 anak. Oke, cukup itu saja. Oke. Shalom Bapak Erastus dan tim Abam. Bapak Eras, terima kasih untuk jawaban-jawaban Bapak untuk saya di Abam sebelumnya. Saya kali ini mau memberikan kesaksian tentang buah-buah yang saya dengar dan lakukan setelah taat dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui Bapak Erastus. Saya mengikuti pengajaran Bapak dari tahun 2015 dan saat itu saya masih belum memiliki kedewasaan rohani seperti sekarang. Pak Eras, waktu Bapak sakit COVID dan dirawat di rumah sakit, saya juga sedang sakit COVID selama 2 minggu. Namun dengan mendengarkan khotbah-khotbah Bapak dan pendeta-pendeta dari GSKI Rehoboth, saya dikuatkan dan saya sembuh. Waktu itu saya dan suami sedang terpuruk perekonomian. Suami bekerja sebagai aparat.
Bapak menasehati saya saat suami tidak lulus seleksi sekolah Sespim dengan berkata, tidak apa-apa, tidak lulus, asalkan jiwamu selamat. Lawan semua masalahmu dengan kesucian dan kekudusan. Saat itu posisi saya dan suami juga sedang ditipu teman dalam usaha. Oke. Ada Salah satu admin House of Truth. House of Truth yang waktu itu meminjam uang saya sampai ratusan juta, Pak. Wow. Saat ini setiap saya WhatsApp, admin tersebut tidak membalas dan saya telepon tidak mengangkat. Saya hanya memandang Tuhan seraya berseru, jika memang Tuhan berkenan, pasti Tuhan pulihkan perekonomian kami. Oke. Tolong ditelepon siapa orang ini. Harus ditegur supaya tidak jadi admin lagi. Merusak nama baik kita. Admin Hot itu sebenarnya selalu mendoakan kami yang baik-baik saat kami meminjamkan uang kepadanya. Tetapi sekarang sama sekali tidak pernah menghubungi saya, karena saya berhenti memberikan pinjaman kepadanya terkait usaha admin Hot tersebut. Makanya kalau, ya, jangan meminjamkan uang untuk orang itu, walaupun dia pendeta sekalipun. Nggak boleh. Ini mempermalukan kita, ya. Terus. Puji Tuhan, sedikit demi sedikit suami mulai merintis lagi usahanya dan Tuhan berikan berkat-berkat jasmani dan rohani untuk kami. Suami saya yatim piatu dan dia mengembalikan milik Tuhan dengan cara menyayangi orang tua dan adik-adik saya yang terpuruk perekonomiannya, Pak. Wah, ini suami yang baik loh. Terus? Mereka diajari untuk punya usaha dan punya income buat masa depan mereka. Papa saya yang stroke rutin diperhatikan pengobatannya. Mama saya mualaf karena mengikut papa. Tahun ini dibiayai untuk umroh dan naik haji. Wow, luar biasa ya. Luar biasa. Terus? Anak saya yang pertama setiap pagi ikut doa pagi di sekolah. Hemat, tidak pernah jajan dan bawa uang, hanya untuk kegiatan sosial dan memberi persembahan. Kalau bapaknya baik, anaknya baik. Ya, terus? Anak yang kedua dan ketiga selalu tidur setelah mendengar lagu dari Pak Eras. Wah. Pak Eras, saya terharu atas semua kebaikan Allah Bapa Elohim Yahweh. Melalui nasihat Pak Eras untuk fokus mencari Tuhan, membuat saya mati sebelum mati. Saya menjadi tidak mudah tersinggung, tidak baper, tidak sensi, dan dalam berorganisasi istri di dalam bidang sosial. Istri Polri di bidang sosial. Saya lebih melihat permasalahan dengan mata rohani yang dipimpin Roh Kudus. Apakah ini yang disebut dengan kecerdasan rohani, Pak? Amin. Bapak ini seorang polisi. Dan kita lihat kelakuannya begitu baik. Ya. Seorang polisi yang kelakuannya begitu baik. Jadi kalau ada orang yang memandang polisi kurang baik, karena selalu saja ada polisi yang tidak baik di jagat raya ini. Tapi tidak semua polisi itu buruk. Sama seperti ada hakim yang tidak baik, jangan sudah pandang semua hakim itu jahat. Ada juga ya seorang politisi itu jahat, tapi tidak semua politisi jahat. Jadi harus dipahami ya. Ini polisi yang bisa jadi contoh bagi polisi-polisi lain. Ya, oke. Cukup jelas itu ya? Jelas, Pak. Oke, terus. Oh iya, Pak, bolehkah saya berkonsultasi dengan tim Bapak yang memiliki kesuksesan bisnis? Terus? Karena saya mau belajar banyak tentang bisnis yang berkenan di hadapan Tuhan, Pak, dan bisa menjadi berkat untuk sesama yang membutuhkan. Dan bisakah saya dimasukkan ke grup komunitas Abam, Pak? Aduh, luar biasa ini. Oke, ini harus diperhatikan ini. Keluarga baik-baik. Kami bergereja di gereja lokal seperti saran Bapak untuk tetap menjadi berkat di gereja kami. Amin. Suami saya juga memperhatikan sekolah Kristen yang didirikan gereja kami, Pak. Yang didirikan Iya. gereja kami. Iya. Terus? Dengan rutin mengirimkan bantuan untuk menopang keberlangsungan sekolah tersebut. Ya. Puji Tuhan, sekolah tersebut juga banyak mencetak prestasi, Pak, meskipun masih tingkat SMP. Bagus, masih tingkat SMP. Jika ada lulus SMP tidak bisa sekolah, hubungi kami. Kami bisa membantu untuk menyekolahkan anak itu di sekolah kami. Iya. Terus? Pak Eras, saya juga mau bertanya. Ada adik saya yang tinggal beda kota dengan saya. Keluarganya sebenarnya kekurangan, tapi gengsi untuk mengakui dan selalu berusaha bersaing dengan saya. Apakah saya salah, Pak, jika tidak membantunya? Diam dulu.
diam dulu, tanya Roh Kudus. Anda membantu, nanti dikira malah merendahkan. Ya, oke, teruskan. Karena setiap saya bantu, adik kandung dan adik ipar saya tersebut merasa Oh direndahkan. iya kan? Saya belum membaca ini, ya kan? Iya, Pak. Oke. Saat ini suami memang sudah tidak sekolah lagi untuk menaikkan karir dan jabatannya. Suami saya selalu legowo dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. It's okay ya, tidak punya pangkat tinggi, tapi nanti di surga punya bintang. Oke? Terus. Dia merasa Tuhan Yesus sudah teramat baik dalam hidupnya. Amin. Karena meskipun berasal dari dusun, bisa bersekolah tinggi S2, berproses ke S3. Amin. Suami saya tidak pernah sekalipun mengeluh meskipun pekerjaannya sangat berat di bagian tipikor. Wow. Terus. Oh iya Pak, satu lagi kesaksian saya. Anak ketiga saya berumur 10 tahun bilang ke saya bahwa Tuhan Yesus dibangkitkan dan dijadikan Tuhan oleh Allah Bapa Elohim Yahweh karena ketaatannya. Wah, benar. Ini 10 tahun sudah 10 tahun. monoteisme banget ini ya. Terus. Bahkan sampai wafat di kayu salib dan oleh karena melakukan semua kehendak Bapa. Padahal dia mendengar khotbah Bapa hanya sepintas. Tapi kok dia bisa memahami khotbah Pak Eras ya? Wah, keren. Ini hadiah ya. Iya. Terus. Demikian Pak Eras, terima kasih banyak ya Pak sudah begitu sabar mendedikasikan hidup Bapak dan keluarga untuk melayani jiwa-jiwa demi kemuliaan Allah Bapa Elohim Yahweh. Salam LB3, langit baru, bumi baru, gasak gerakan satu kata dan 3D, diam, diam, diam. Wow. Tuhan Yesus memberkati Bapak sekeluarga dan segenap tim ABAM serta GSKI Rehoboth. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Anda adalah rekan kerja yang baik. Puji Tuhan kalau Anda punya suami mau masuk S2 teologi. Oh ya. Kalau belum punya S2 bisa belajar teologi, usianya pasti belum sampai 50. Ini istrinya 43, mungkin ya beda 7, 3, 4, 5 tahun ya. Iya, Pak. Bisa. Kalau tidak mengganggu tugas-tugas beliau, ya. Coba ditawarkan untuk mengambil jurusan S2. Dan ini bisa menjadi rekan kerja yang bagus. Lalu nanti kalau boleh, saya mau tanya siapa itu orang yang admin hot tetapi tidak bayar hutang tapi nggak mau bayar. Supaya jangan kita percaya orang-orang seperti itu menjadi orang-orang di sekitar kita. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 64 tahun sudah menikah, memiliki 5 anak dari Sidi Kalang, Jemaat Gereja Pentakosta. Shalom Pak Eras, saya seorang hamba Tuhan yang melayani di salah satu gereja yang ada di tempat kami dan setiap pagi mengikuti doa pagi bersama Bapak. Amin. Yang perlu saya tanyakan Pak, bagaimana seseorang itu untuk bisa berbahasa roh yang berkenan dan alkitabiah Pak? Mohon penjelasannya supaya kita tidak bingung. Sekian, terima kasih. Sebenarnya jangan memaksakan diri harus bisa berbahasa roh. Karena karunia-karunia roh itu bukan hanya bahasa roh. Jika Tuhan memandang kita perlu satu karunia, Tuhan pasti memberi, karena karunia itu untuk membangun jemaat. Bukan untuk show atau untuk kita nikmati sendiri, itu untuk jemaat. Ya. Jadi membangun jemaat. Hidup suci, baik-baik melayani jemaat, karunia akan diberikan dengan sendirinya. Dan saya mengakui hamba Tuhan ini rendah hati. Hamba Tuhan pendeta ikut doa pagi. Ikut doa paginya Pak Eras yang dicap banyak orang sesat. Mantap. Nuranimu pasti baik. Karena engkau bisa membedakan, karena Bapak bisa bedakan hamba Tuhan yang benar dan hamba Tuhan yang tidak. Wah, luar biasa ya. Oke, sebelum saya akhiri, saya ingatkan, saya beritahu bahwa STT Ekumene menerima pendaftaran baru untuk program S1, S2, S3. Ya, kalau S1 itu ada PAUD, Pendidikan Agama Kristen dan teologi. Ya. Untuk S2-nya ada Konseling pastoral, teologi, dan PAK. PAK. Untuk S2-nya, S3-nya, PAK dan teologi. Ya, semua terakreditasi. Ya. Dan untuk S3-nya kami punya 6 profesor. 6 profesor ya. Akan tambah lagi tahun depan mungkin 7 profesor. Dengan demikian terakredited, lulus dari sekolah kami itu sekolah yang terakreditasi. Dan kami bisa memberikan bantuan bagi yang tidak mampu. Ya, Pak. Ya bisa 50%, bisa berapa persen, atau bisa 100% yang sungguh-sungguh memang membutuhkan dan
betul-betul melayani Tuhan, jangan karena kamu mau gelar. Nah itu nanti kita punya pertimbangan sendiri. Ya, tidak harus dari GSKI. Ya. Di luar GSKI kami juga membantu supaya STT-STT yang nanti membutuhkan dosen, Anda bisa membantu. Jangan sampai STT-STT ditutup karena kekurangan dosen. Itulah misi kami. Sejak saya dulu menjadi ketua BMPT KKI, kami membantu supaya dosen-dosen diperbanyak, profesor-profesor diperbanyak. Ya. Oke, saya juga menjadi pembina dari itu persekutuan jurnal itu. Oh ya. Ya. Oke, supaya dosen-dosen kita juga bisa ditingkatkan ya, jabatan fungsionalnya, lalu bisa menjadi lektor kepala, menjadi profesor, karena ini dibutuhkan untuk kualifikasi sekolah yang terakredited. Cukup kali ya? Oke, soal sekolah tadi, Bapak Ibu, kami pasti membantu. Oke, sampai jumpa, Tuhan memberkati.